itu justru Allah akan menjadi kita. Saudara-saudara, hari ini kita mau mengambil momen untuk menyadari kembali apa makna menjadi anak Allah dan bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Allah. Yang pertama, saudara-saudara, saya mau sampaikan bahwa ketika kita menjadi anak Allah itu semata-mata karena anugerah, bukan karena kita baik, bukan karena kita udah berhasil ngumpulin poin, ngumpulin perbuatan baik, ya lalu kita datang ke Tuhan, udah boleh, udah layak ya. Tuhan tidak perlu seperti kalau di film-film kan, kalau mau mengadopsi pergi ke panti asuhan, di filmnya mungkin gak benar juga ya, namanya filmnya bukan gak benar ya, namanya film kadang-kadang mungkin gak realistis ya, gambarannya gitu ya, kalau ada orang mau anak pergi ke panti asuhan, anaknya di daerah itu cari yang paling cakep, yang paling bersih ya, yang paling kelihatan baik, pintar, lalu dikirim. Allah tidak seperti itu. Dia tidak mencari manusia yang terbaik, manusia yang super, manusia yang bersih, tapi justru dalam segala kelemahan, dalam segala hal kelakuan kita yang menyusahkan, Tuhan menjadikan kita anak. Tidak, bukan karena untuk kepentingan Tuhan, tapi karena Dia mengasihi, memberikan kita karunia. Saudara-saudara, dalam kitab Yeremia dikatakan bahwa Tuhan memanggil sisa-sisa Israel yang tinggal sisa-sisa itu nggak disapu bersih, nggak dibuang, tidak dilupakan, tetapi dipanggil. Di sini kita melihat bahwa ketika Allah menjadikan kita sebagai anaknya, bukan karena kita jauh lebih baik daripada manusia lainnya di muka bumi. Mungkin kita sisa-sisa, mungkin kita ini adalah orang-orang yang nggak diperhitungkan di mata manusia, atau ya mungkin diperhitungkan tapi standar lah, ada yang lebih hebat daripada kita. Bahkan dikatakan di dalam kumpulan yang sudah sisa-sisa ini, di situ ada orang buta dan lumpuh, perempuan yang mengandung dan yang melahirkan. Saudara-saudara, saya tidak mengatakan orang yang lumpuh, buta atau perempuan yang sedang mengandung atau baru melahirkan itu sebagai orang yang jelek, bukan. Tetapi kita tahu dalam keadaan fisik yang berbeda, kemampuan fisik yang berbeda, mata yang tidak bisa melihat, kaki yang tidak bisa, mungkin tidak punya kaki, tidak bisa berjalan, atau perempuan yang sedang hamil yang baru melahirkan, artinya apa? Secara fisiknya lemah, perlu dibantu, perlu ditolong. Ya kalau ini misalnya kalau pergi jalan-jalan, lalu ada yang hamil 7 bulan mau ikut, kan sudah nanti kan misalnya nanti kenapa-napa udah kamu turun dulu gitu ya. Pasti kan merepotkan, itu kan senang-senang yang tadi gitu. Tetapi ketika dikatakan seperti itu oleh Nabi Yeremia, sebetulnya menggambarkan apa? Ketika Allah memanggil orang-orang menjadikan kita sebagai anaknya, kita ini adalah makhluk-makhluk yang merepotkan. Merepotkan dalam hal apa? Mungkin bukan kelemahan fisik, mungkin bukan kelemahan ekonomi, mungkin juga bukan kelemahan otak, saudara-saudara. Tapi kelemahan kita mungkin dalam sifat hati kita, karakter kita. Seperti apa sih orang yang merepotkan? Saudara-saudara, ada beberapa jenis orang. Ya. Orang yang sombong, orang yang arogan, orang yang merasa diri paling hebat, selalu benar, ini adalah orang yang menjadi beban. Menjadi beban buat orang yang bekerja untuk dia, menjadi beban buat temannya, menjadi beban untuk pasangannya, menjadi beban untuk anak-anaknya. Itu orang yang merepotkan. Dan sebenarnya artinya ketika kita merepotkan, punya kelemahan, bukan berarti karena kelemahan yang obvious, kelemahan yang jelas. Ya, tadi misalnya lemah fisik atau lemah bukan, tapi kadang-kadang karakter kita, sifat kita itu pun sebetulnya bukan hal yang menyenangkan. Ya kalau misalnya nih saudara suruh zaman dulu sekolah, dia masih sekolah, terus dia kelompok, dia ngebagian sama orang yang males, itu kan jadi beban juga kan. Kerjaan sekelompok 4 orang ada yang males banget, cuma muncul pas sudah presentasi, jadi cuma 2-3 orang. Atau kerja kelompok sama orang yang tadi yang paling selalu paling benar, itu juga jadi beban pikiran, beban perasaan. Terus kalau di proses kekhawatiran pun juga sebetulnya menjadi beban. Selalu cemas, selalu khawatir. Orang yang negatif thinking itu juga sebetulnya jadi beban. Orang yang negatif thinking itu biasanya juga jadi bukan saja melihat dunia secara negatif, dia depresif, selalu perlu dihibur, dikuatkan. Capek ngomong sama orang yang berkeluh kesah dulu ya, kita harus menguatkan, memberi semangat itu. Kita sendiri tuh habis itu biasanya capek. Yang itu kan sebetulnya kan menarik semangat. Orang yang seperti itu, atau orang yang sensitif, yang gampang tersinggung, gampang saling terluka, yang egonya begitu besar. Kalau sebenarnya ciri-ciri orang seperti ini adalah orang
yang dipanggil, dan di antara kumpulannya itu bukan orang-orang yang sehat kuat, para pejuang, tapi orang-orang yang lemah, orang-orang yang perlu ditolong, orang-orang yang mungkin memperlambat langkah bersama. Tapi justru orang-orang yang demikian yang dipanggil oleh Allah. Dan kalau kita melihat ke belakang atau melihat sekarang dalam hidup kita, mungkin sifat-sifat itu masih ada. Dan artinya kita harus bersyukur, bahagia, bangga dalam arti positif kalau dalam keadaan kita dengan sifat-sifat seperti itu, Allah menjadikan kita sebagai anak. Allah mau mengasihi kita, Allah memberikan kita hak menjadi anak, bukan saja kewajiban tetapi juga hak. Nah, namun saudara-saudara, banyak orang memang juga kemudian jadi salah kaprah ya, dipikir yang namanya jadi anak Allah itu cuma minta berkatnya, perlindungannya, doa didengar seperti itu. Padahal ada juga tugas dan tanggung jawab. Tetapi sebelum ngomong ke sana, saya mau bahas sedikit apa yang ditulis oleh surat Efesus. Dikatakan yang menjadi anak Allah, kita sudah dipilih sejak dunia belum dijadikan. Kita ditetapkan sejak semulanya. Dalam kasih Dia telah menentukan kita menjadi anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak. Berkali-kali dalam surat Efesus, tadi yang tadi kita baca, ada kata sejak semulanya telah dipilih, sejak semulanya telah ditentukan. Saya nggak mau bicara soal predestinasi karena itu bisa jadi perdebatan yang panjang. Tapi saya mau bicara soal rata-rata keadaan kita dalam arti orang GKI. Orang GKI itu saudara-saudara biasanya bukan orang Kristen baru, tapi orang Kristen generasi kedua, ketiga, alias turunannya. Dari kecil sekolah minggu di bawah papa mama, lalu katekisasi dan seterusnya. Jadi sudah dari dulu Kristen. Biasanya kemudian langsung mengatakan kamu dari dulu Kristen, belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan belum tentu. Ya, bisa jadi kamu tuh cuma karena tradisi, karena keluarga, karena lahirnya di keluarga begitu, makanya kamu jadi Kristen. Kalau kamu lahir di anak, mungkin kamu juga jadi Kristen ya. Artinya kan bukan karena Tuhan memanggil kamu, ya kamu lahir begitu ada. Tapi saudara-saudara, siapa di antara kita yang bisa memilih mau lahir di keluarga yang mana? Bukankah semua itu juga bagian dari rencana Tuhan? Maka kalau kita menjadi orang Kristen saat ini, itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Kita dipilih, ditentukan, jangan disia-siakan. Pilihan Allah itu panggilan Allah bahwa Tuhan menjadikan kita anak-anaknya, jangan dianggap sepi, jangan dianggap enteng, jangan disia-siakan, tetapi disambut. Nah, bagaimana menyambutnya? Bagaimana kita menunjukkan bahwa kita sudah hidup sebagai anak-anak Allah? Saudara-saudara, orang yang menerima Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengenali Yesus dan menerima Dia yang datang kepada miliknya, adalah orang yang menjadi anak-anak Allah, dan mereka adalah orang yang dibaharui roh dan pikiran. Bahasa Yunani bertobat, kata pertobatan bahasa Yunani itu metanoia. Gampang ya, kalau buku itu saya nggak promosi, tapi jadi tahu arti metanoia itu pertobatan. Tapi di balik kata metanoia itu ada makna lain, saudara. Kata metanoia dari dua kata, meta dan nous. Meta itu artinya berubah ya, metamorfosis, dari kepompong pulang ke pompong jadi kutu, bermetamorfosis. Metanoia apa yang berubah? Nous. Nous itu apa? Mind, pikiran, akal budi. Apa yang dirubah ketika kita menjadi anak Tuhan? Jangan ngomongin, wah saya sekarang jadi kaya raya, yang muka saya jadi pincong, tadinya udah perut-perut, sekarang jadi licin lagi. Bukan itu. Ketika kita menjadi anak Allah yang diperbarui dengan roh dan pikiran kita. Kalau dulu kita menggunakan kekuatan kita sendiri, menjadi anak Allah kita bersandar pada Tuhan. Dulu kita sombong memandang rendah orang, menjadi anak Allah kita melihat sesama kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan yang juga Tuhan pelihara. Dulu kita merasa selalu yang paling benar. Jadi kita menjadi anak Allah, kita menyadari kita berdosa, kita banyak kesalahan, kita mampu untuk memaafkan. Diperbarui roh dan pikiran. Dulu khawatir, sekarang lega, damai, berserah. Dulu serakah, sekarang mau berbagi. Dulu pelit, sekarang merhati. Diperbarui roh dan pikirannya karena cara pandang kita memandang kehidupan ini berbeda. Diperbarui. Kita anak Allah, gak perlu khawatir, gak perlu menyimpan kemarahan, kepahitan, gak perlu iri hati, jangan serakah. Gak perlu, karena kita adalah anak Allah. Maka ketika pertobatan sungguh-sungguh terjadi, ketika roh dan pikiran kita diperbarui, hati kita akan dipulihkan.
segala kemarahan, kepahitan, penyesalan, apapun yang kita pegang ke akar, itu akan dibebaskan dari kita. Hati kita akan dibersihkan, diperbarui, dipulihkan. Dan hati yang diperbarui, dipulihkan akan juga muncul dalam relasi yang dipulihkan. Kita akan mampu mengampuni orang lain, kita akan mampu merendahkan diri, minta maaf atas kesalahan kita. Maka bukan saja hati kita, relasi kita, tapi hidup kita akan dipulihkan. Dan hidup yang dipulihkan artinya hidup dalam sukacita. Seperti kata kitab Yeremia, orang akan bersorak-sorai, anak-anak darah akan memainkan rebana. Dan hidup yang penuh sukacita juga karena hidup kita dipelihara. Engkau tidak akan melawan lagi. Makanlah gandum yang terbaik. Bukan berarti saudara-saudara kita kalau makan harus yang paling mahal ya, atau kalau beli baju jangan lagi diskon, pokoknya harus selalu yang terbaik. Bukan. Tapi hanya hidup sebagai anak Allah kita sungguh-sungguh dipelihara, disediakan, tidak melarang, tidak dikurangkan. Itu kita. Dan ketika kita menjadi anak Allah, akhirnya kita menjadi bagian dari keluarga Allah untuk dipersatukan dengan seluruh ciptaan. Artinya kita tidak membeda-bedakan manusia. Ketika ada manusia yang susah, apapun agamanya, apapun bangsanya, sukunya, kita menjadi anak Allah yang Tuhan akan menolong dia. Kita menjadi satu juga dengan alam semesta ini. Kita menjaga lingkungan, kita memperhatikan keadaan sekitar, kita memperhatikan bagaimana kita hidup, mengkonsumsi, membuang sampah, dan sebagainya. Dipersatukan dengan seluruh ciptaan, menjadi perwakilan Allah di dalam dunia, menegakkan keadilan dan kebenaran. Saudara-saudara, mari kita sadar bahwa kita adalah anak Allah yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan untuk hidup dalam terang. Bukan saja diberi tugas, tapi juga diberi hak. Tapi jangan